Karena Imam Mahdi berusaha mengembalikan pusat pemerintahan Islam sebagaimana yang dibuat Nabi di kota Madinah. Dari Madinah kembali ke Madinah. Bahwasanya kemunculan Imam Mahdi hanya ada 2 tanda besar saja yang harus kita pegang kuat. Yang pertama, kemunculannya setelah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوا الله مخلصين له الدين واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah lagi dan lagi kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wa jitinabu nawahihi. Mentaati apa saja yang Allah perintahkan dan menjauhi apa saja yang dilarangnya. Karena tidak ada keberuntungan yang lebih besar melebihi ketaatan seorang hamba kepada Allah, dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi perbuatan maksiat kepada Allah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat taufik untuk bisa beramal salih, sehingga hari ini kita masih bisa istiqomah dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena barokah perjuangan beliaulah sehingga dinul Islam, agama yang mulia ini ada di dalam diri kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang dibuat oleh Rasulullah min qaulin, dari ucapan, au fi'lin, atau perbuatan Nabi, itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara garis besar ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah hadis tasyri'i, yakni hadis yang membicarakan tentang hukum ahkam agama, tentang masalah syariat, masalah salat, puasa, zakat, haji, masalah ubudiyah, muamalah, muasyarah. Ini dinamakan dengan hadis tasyri'i. Kemudian yang kedua, hadis secara garis besar dinamakan dengan hadis tahqiqi. Apa itu hadis tahqiqi? Hadis tahqiqi adalah hadis Nabi yang menjelaskan sesuatu yang nanti akan terjadi di akhir zaman. Salah satu contohnya adalah laulam yabqa minad dunya illa yaum la tawallallahu dzalikal yaum. Seandainya umur dunia ini hanya tertinggal 1 hari, niscaya Allah Ta'ala akan panjangkan umur dunia ini sampai Allah Ta'ala utus satu orang pemuda min ahli baiti, dari keturunanku, yuwati ismuhu ismi wasmu abihi ismi abi, yang mana namanya sama dengan namaku dan nama kedua orang tuanya sama dengan nama orang tuaku, yakni namanya Muhammad ibni Abdillah. Jadi Nabi menjelaskan bahwasanya akan datang Imam Mahdi di akhir zaman yang namanya Muhammad bin Abdillah. Akan tapi kenyataannya mungkin kita pernah mendengar ada orang yang mengaku-ngaku bahwasanya dialah Imam Mahdi, mengaku namanya Muhammad ibni Abdillah. Kalau hanya mengaku, ini bukan
bukti bahwasanya dia Imam Mahdi. Karena Nabi sudah memberitahukan bahwasanya ada tanda-tanda bukti bahwasanya yang muncul itu adalah betul-betul Imam Mahdi ataukah tidak. Bukan hanya nama. Kalau nama semua orang bisa mengaku bahwasanya namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Jadi ada bukti, dua tanda yang harus kita cari. Ada dua syarat bahwasanya yang muncul itu memang betul-betul Imam Mahdi. Yang pertama adalah syarat waktu. Syarat waktu kemunculannya. Kapankah itu munculnya adalah ketika terjadi gempa di tanah Baida antara kota Makkah dan Madinah. Ini bukti yang tak terbantahkan, bukti yang tak bisa direkayasa, bukan bukti yang gampang hanya mengaku nama saja. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifah. Akan datang nanti pertikaian ketika wafatnya seorang khalifah. Fayakhruju rajulun min ahli Madinah. Maka ada satu pemuda penduduk Madinah, dia lari dari Madinah ke Mekah. Maka orang-orang Makkah mendatanginya, fayukhrijuhu wa huwa karihun, dan memaksanya untuk dibaiat, sedangkan dia tidak mau. Fabayya'uhu baina rukni wal maqam. Orang-orang Makkah membaiat pemuda tadi di antara rukun dan maqam di Ka'bah. Ketika terjadi pembaiatan Imam Mahdi, maka wa yub'atsu ilaihi ba'tsun min asy-Syam. Ada satu pasukan yang diutus dari negeri Syam. Syam ini Damaskus. Wa yukhsafu bihim bil Baida. Dan pasukan ini ditenggelamkan di tanah Baida. Jadi ini bukti yang tak terbantahkan. Ketika terjadi penenggelaman tanah Baida sehingga tenggelam pasukan Al-Sufyani, maka ketika manusia melihat demikian, atahu Abdal Syam. Maka di waktu itu berbondong-bondong wali Abdal dari negeri Syam berbaiat kepada Imam Mahdi. Kemudian orang-orang soleh dari negeri Irak. Maka ini bukti yang tak bisa direkayasa. Karena tidak ada satu manusia pun yang mampu membuat satu tempat menjadi gempa. Ini tanda dari Allah Ta'ala yang tak terbantahkan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gempa di Madinah Al-Munawwarah pernah tercatat di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi katakan, "Tenanglah. Waktumu bukan sekarang." Maka berhenti bergetar. Kemudian terjadi lagi gempa di zaman Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar katakan, "Wahai bumi, ada apa ini? Apakah aku tidak adil dalam memimpin? Wahai bumi, seandainya engkau ini bergetar karena kemauanmu sendiri, maka bergetarlah. Tapi seandainya kamu ini berhenti bergetar karena takut kepada Allah, maka berhentilah." Maka mulai saat itu sampai sekarang ini kita belum pernah mendengar di Makkah, Madinah, di Jazirah Arabia sampai sekarang belum pernah terjadi gempa. Walaupun kita sering mendengar di seluruh negara di dunia ini hampir semuanya sudah pernah terjadi gempa. Bahkan di Indonesia bukan hanya salah satu tempat, tapi di beberapa tempat terjadi gempa. Tapi sampai sekarang di Makkah, Madinah tidak pernah terjadi gempa. Oleh karena itu, ketika di tanah Baida terjadi gempa, satu pasukan ditenggelamkan pasukan Al-Sufyani, ini bukti yang tak terbantahkan akan kedatangan Imam Mahdi, bahwasanya beliau sudah muncul. Ini adalah tanda yang pasti. Oleh karena itu, fitnah terbesar di akhir zaman adalah ketika tanah Baida sudah betul-betul tenggelam. Maka fitnah terbesarnya adalah ada ulama ulama buruk, ulama yang jahat yang memberitakan bahwasanya itu bukan bukti kedatangan Imam Mahdi. Kemudian fitnah terbesar adalah ketika tanah Baida sudah tenggelam, maka orang-orang yang kita cintai, kita hormati, kita muliakan, saudara kita, kerabat kita mengatakan dan mendustakannya. Maka ini adalah fitnah terbesar. Fitnah terbesar akhir zaman adalah ketika tanah Baida sudah tenggelam, maka media-media, berita-berita semua membohongkannya. Karena apa? Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tenggelamnya tanah Baida adalah tenggelam yang memang
kehendak Allah Ta'ala, tidak ada satu manusia pun yang mampu merekayasanya. Ini bukti mutlak, bukti yang pasti. Kemudian bukti yang kedua, bukti bahwasanya yang muncul, yang datang adalah betul-betul Imam Mahdi adalah syarat tempat, yakni tempatnya di Madinah. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna ad-dina la ya'rizu ilal Hijaz kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya agama ini akan kembali lagi nanti ke tanah Hijaz. Mana itu Hijaz? Wilayah antara Makkah dan Madinah, itulah dinamakan dengan Hijaz. Atau secara spesifik Nabi menjelaskan, Innal imana la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya orang-orang yang imannya kuat nanti akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular kembali ke dalam lubangnya. Kalau kita bahas hari ini, ternyata sejarah juga membuktikan bahwasanya pemerintahan Islam ini, dalam hadis Nabi menjelaskan akan kembali lagi nanti ke kota Madinah. Kalau kita lihat dari awal masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi membuat pusat pemerintahan Islam awalnya adalah di Madinah, kemudian meluas ke kota Makkah, kemudian meluas ke seluruh Jazirah Arabiyah. Ini berlaku sampai zaman Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian khilafah Khulafaur Rasyidin ini berpindah ke Damaskus, berpindah ke negeri Syam. Ini di zaman khilafah Bani Umayyah, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian ini berlaku dari tahun 660 Masehi sampai tahun 750 di Damsyik, kemudian berpindah ke Andalusia Spanyol. Kemudian pemerintahan Islam tahun 750-an Masehi itu berpindah ke Baghdad, ke Irak. Ini berlanjut sampai tahun 1500-an Masehi. Kemudian khilafah ini dinamakan dengan khilafah Abbasiyah atau disebut dengan dinasti Abbasiyah. Kemudian jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tahun 1517 Masehi, khilafah ini berpindah ke Turki, khilafah Utsmaniyah atau sering kita dengar dengan dinasti Ottoman. Ini adalah khilafah Islam terakhir dan berakhirnya di tahun 1924. Dari tahun 1924 sampai sekarang umat Islam kekosongan dengan khilafah. Maka oleh karena itu jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Nabi sudah menjanjikan bahwasanya agama ini akan kembali ke Madinah. Kalau kembali ke Madinah akan kembali. Berarti sekarang ini belum lagi di Madinah, karena bahasanya agama akan kembali. Berarti sekarang bukan di sana, karena akan kembali. Kapan itu kembalinya? Ketika Imam Mahdi dibaiat. Itulah waktu kembalinya pusat pemerintahan Islam. Jadi jangan salah kalau mungkin kita dengar pusat pemerintahan Islam itu di Suriah, itu salah. Karena apa? Karena Imam Mahdi berusaha mengembalikan pusat pemerintahan Islam sebagaimana yang dibuat Nabi di kota Madinah. Dari Madinah kembali ke Madinah. Inna ad-dina bada ghariba wa sayaudu ghariba. Kembali lagi ke sana. Agamanya asing, nanti akan kembali asing. Kemudian jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, terakhir, proses kembalinya pusat pemerintahan Islam ke Madinah bukan segampang membalikkan telapak tangan. Suatu tempat yang negaranya sudah berjalan, kemudian satu negara itu, di dalam negara itu ada yang mengaku bahwasanya satu wilayah dicaplok dan dikatakan kami buat pemerintahan Islam di sini. Maka apa yang terjadi? Maka bukan penerimaan, maka yang terjadi adalah perlawanan. Maka kalau kita lihat hadis Nabi, tempat yang paling pertama diperangi Imam Mahdi adalah Tagzuna Jaziratul Arab fayaftahuhallah summa Faris fayaftahuhallah. Kalian, kata Nabi, akan memerangi Jazirah Arabiyah dan Allah memberikan kemenangan untuk kalian. Allah berikan kemenangan untuk umat Islam. Kemudian yang jadi pertanyaannya, Saudi Arabia, Jazirah Arabia itu kan negara Islam, penduduknya kan mayoritas Islam. Lalu siapa yang diperangi? Karena memang notabene negara Islam. Maka di sini khatib ingin menjelaskan bahwa Imam Mahdi tidak akan mungkin memerangi umat Islam. Tidak akan mungkin. Lalu siapa yang diperangi? Yang diperangi adalah paham takfiri.
ada paham takfiri yang ada di Jazirah Arabia, di Saudi Arabia. Apa itu paham takfiri? Paham yang suka mengkafir-kafirkan amalan umat Islam. Paham yang suka membid'ah-bid'ahkan amalan umat Islam. Nah, ketika Imam Mahdi muncul, peperangan yang dihadapi di Jazirah Arabia adalah bukan perang melawan umat Islam, tapi perang melawan paham takfiri. Jadi kemunculan Imam Mahdi adalah pertanda berakhirnya paham takfiri, sehingga kita beribadah bebas. Tidak ada yang membid'ah-bid'ahkan kita lagi. Kita lagi ibadah, lagi zikir, lagi sholat dikatakan bid'ah. Maka ketika Imam Mahdi muncul adalah yang pertama kali diperangi adalah Jazirah Arabia, sebagaimana hadis Nabi. Ini bukan kata saya tapi kata Nabi. Kata Nabi adalah sesuatu yang pasti. Dan yang diperangi adalah paham takfiri, paham yang suka mengkafir-kafirkan, sehingga kita beribadah bingung mana yang betul, mana yang salah. Karena beribadah sedikit dikatakan bid'ah, dikatakan sesat, dikatakan kafir. Maka paham takfiri ini adalah paham yang berbahaya, karena dia bukan menjelaskan tentang ibadah, tapi menyalahkan ibadah-ibadah orang lain, menyalahkan ibadah umat Islam. Maka hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, sesuatu dua tanda tadi harus kita pahami. Bahwasanya kemunculan Imam Mahdi hanya ada dua tanda besar saja yang harus kita pegang kuat. Yang pertama, kemunculannya setelah tenggelamnya Tanah Baida. Yang kedua, pusat pemerintahan Islam itu dikembalikan ke kota Madinah, sebagaimana Nabi dulu telah membuat awal pemerintahan Islam di kota Madinah. Jadi kalau ada yang mengatakan khilafah itu di Indonesia, itu omong kosong, karena Nabi mengatakan agama ini akan kembali nanti di kota Madinah, sebagaimana Nabi dulu telah membuat awal pemerintahan Islam di kota Madinah. Nah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya pada diri saya pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون